kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Terhadap fungsi daripada lembaga keuangan dan juga kita mensosialisasikan kelembagaan dari OJK ini. Semuanya bisa menggunakan ruangan ini, termasuk juga teman-teman disabilitas. Ya, kita juga 2023 ini masih mentah, Pak. Kebetulan Tiang di Komite 1 Bidang Hukum dan Tiang juga sebagai panitia merancang undang-undang. Kalau di DPR namanya Baleng. Jadi kita yang ngurusin lahirnya undang-undang itu bersama DPR dan Menteri Koperasi di pemerintah. Jadi masih barang mentah. Nah, ini yang akan kita cari, Pak. Sebenarnya mau diapain? Jadi pengawasan yang kasih contoh. Kenapa muncul undang-undang ini? Karena selama ini, izinkan Tiang ngasih otokritik dulu. Kalau mau kita jujur, di Indonesia, di Bali ada 5.000-an koperasi, ada simpan pinjam sekitar 1.500. Kalau kita mau akui, banyak kok yang sakit. Banyak. Kalau mau diakui itu kantor Tiang di Renon itu menerima banyak sekali masalah, nggak bisa bayar, deposito nggak cair. Kemudian masalah wan prestasi yang kalau mau disambung-sambungkan ke bidang hukum ya bisa. Kalau mau jujur, ya kalau mau jujur nih Bapak Kepolisian di Krimsus, kalau mau proses bisa proses kok. Tinggal dari kata-kata AWK aja muncul, lanjutkan. Jaksaan kalau temuan bisa. Cuman karena saya sayang sama koperasi di Bali, data apapun Tiang unik. Siapa yang dipanggil ke Krimsus tahu saya. Ada apa di balik itu ngerti. Cuman kadang-kadang ini mulutnya AWK ini harus nahan diri. Karena kalau saya ngomong, itu Presiden, Kapolri, Jaksa pasti dengar. Makanya sekarang upaya pada hari ini, terima kasih ya Bapak Ketua sudah mengumpulkan seluruh Bali. Intinya kita bagaimana sekarang kita memaksimalkan injury time. Waktu di 2024-2025 yang akan efektif katanya di 2026. Itu bagaimana Bali ini selamat, indikatornya positif, yang bengkung, yang salah, yang kategori merah, yellow, kuning, sama hijau, kita kategorikan. Kalau saya minta data sekarang dari Bapak, misalkan dari Dinas Koperasi, dari Dekopinwil, bisa kok, sini bawa datanya. Atau nggak usah saya hubungan sama pemerintah. Saya minta aja data dari kepolisian atau data intel, boleh kok. Sini bawa 5.000 ini mana yang red line, yellow line, green line, bisa. Besok bisa saya dapat. Tapi sekarang kan maunya gimana ini data ini? Anggaplah misalkan kita ini hampir setengah lah anggap nggak sehat. Indikatornya itu apakah punya aset, apakah punya liquid. Itu yang akan kita bicarakan sama OJK. Jangan sampai ada koperasi dia punya aset, memang banyak mungkin sekian miliar, tapi bentuknya masih BPKB, bentuknya masih sertifikat. Ya, itu dulu juga dihitung. Tapi kalau menurut saya, kalau sudah main sama OJK, diawasi OJK sama dengan BPR. Likuiditas, cash. Maintain nggak cash sekarang di berangkas sama di BPD Bapak gitu. Minimal tuh berapa persen? Nanti tanya lah sama Pak OJK. Itu sebenarnya. Jadi kita nggak usah pakai bahasa undang-undang. Nah, bicaranya nanti pada saat itu efektif, bagaimana likuiditas itu memenuhi unsur. Kalau tidak, 2026 itu udah 2 tahun lagi loh. 2026 itu akan efektif 2027. Saya deadline-kan kepada pemerintah Republik. Akan banyak tsunami kan? Ditutup. Nggih, kalau ditutup mantan. Kalau cuma sekedar ditutup aja, bebas saja nggak masalah, karena koperasi kan kooperatif, kerjasama. Tapi kalau ditutup Niki, kemudian menimbulkan efek hukum.
digugat. Jadi sebenarnya 2026 ini Bapak Ketua, Bapak Koperasi itu siap-siap loh. Mungkin akan banyak tersangka. Kan dalam bahasa hukum kan ada dua, temuan atau laporan. Kalau temuan ini kalau sudah di OJK-kan, udah nggak bisa Pak, seperti BPR. Kemarin saya kumpulkan berapa bulan lalu ya Pak ya Ananda ya. Saya kumpulkan direktur BPR semua di sini. Asetnya 15 triliun, 16 triliun Pak di sini Pak. Tapi masih kalah sama LPD kita. LPD kita itu sudah 25 triliun sebelum Covid. Ini ketar-ketir nih LPD, ini kan Bank Hindu. Indonesia ini kalau lihat aset LPD kita panik, lebih gede daripada BPR. Makanya saya sedang ngatur, ini nahan diri, ini banyak sekali laporan LPD. Makanya pertama saya terima kasih loh ke Bapak Kejaksaan. Ya saya dapat lapor Haji Senator, LPD itu TO. Dari kepolisian juga lapor bagaimana. Ini bapak-bapak yang hadir ini, Bapak Ketua, mohon maaf loh, di kantong saya ini ada koperasi yang sudah TO, target koperasi. Makanya satu-satunya orang yang menjadi jembatan antara Bali dengan pusat, Bali dengan Republik, Bali dengan Kapolri, Bali dengan Jaksa Agung. Di Bali ini nggak ada Pak, bukan gubernur, bukan bupati, bukan ketua partai. Satu-satunya yang bisa menjembatani kalau ada masalah hanya DPD RI independen. Kalau mereka sekarang ngejauh Pak, kalau musim pemilu dia nggak mau terima anggota dewan dari partai. Kalau DPD masuk aja bisa. Makanya kalau tiang di kantor saya itu ada data Pak, ini ada 2 data LPD sama koperasi. Yang nahan ini Unapi ini Semeton nang selamat. Kasih waktu, injury time, kasih waktu berbenah. Tiang tidak harus datang ke kantor koperasi saudara. Yang tidak harus datang kemana-mana, jangan cuma nahan. Kecuali yang keterlaluan benar proses. Jadi itu sebenarnya tujuan kita berkumpul nih, yang mohon masukan. Dia akan dengar maunya gimana sih sebenarnya. Karena kalau sudah sampai OJK pengawasan sangat ketat. Ada juga itu, ada pilihan open loop, ada pilihan closed loop. Ada satu pilihan yang nggak disebut tadi sama Bapak OJK apa? Bubarkan diri. Bener nggak? Benar. Yang penting nggak masuk penjara. Semeton ini yang ketua-ketua koperasi ini kan udah orang yang bekerja keras. Saya nggak nyalahin kok. Oh namanya orang nggak mau bayar kenapa ya? Benar nggak? Ini kan sebenarnya akar masalahnya orang nggak disiplin bayar aja. Ya terutama yang simpan pinjam ini begitu aja sebenarnya. Kalau yang nagih juga kita kan nggak bisa sekejam atau sekeras dari ya contoh lah misalkan di yang diawasi sama Pak Ananda itu kan ada namanya debt collector, kayak nggak mungkin. Saya selaku Kasubit 2 Reskrimsus Polda Bali yang dalam hal ini mewakili Bapak Direktur Krimsus karena beliau bertepatan waktu dan jam yang sama juga ada kegiatan lain dan kami yang mewakili tentunya mengawali tadi yang kita lihat beberapa arahan atau sambutan ya terutama Pak AWK menyampaikan bahwasannya mungkin intinya win-win solution yang terbaik ya, artinya kita berkomunikasi yang baik, bekerja sama dan juga berkolaborasi baik itu penegak hukum dan juga dari koperasi itu sendiri, itu mungkin yang terbaik menurut saya juga. Itu mungkin membuka dari saya. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa slide yang nanti akan saya slideshow saja karena waktu juga sangat terbatas. Nanti setelah ini ada kegiatan tanya jawab yang akan dilaksanakan oleh kita bersama. Kami dari Dekopinda Denpasar pada kesempatan ini mewakili gerakan Kota Denpasar ini menyampaikan beberapa poin. Jadi momentum hari ini kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada Senator Weda Karnel serta OJK sudah memfasilitasi kegiatan ini. Jadi ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Pertama terkait keluh kesah kami Pak di gerakan Koperasi Kota Denpasar yang notabene adalah yang paling banyak dipanggil oleh Polda.
kami mengalami keluh kesah, keresahan dan kegelisahan Pak. Hingga saat ini pun yang belum dipanggil pun masih merasakan kegelisahan Pak, kapan kita dipanggil. Nah ini justru yang sudah dipanggil lebih tenang, yang kita yang belum dipanggil ini terus ketuk-ketuk di Bali Pak, kan gitu. Itu yang pertama Pak, mungkin pendekatannya lebih harus Pak. Jadi kita ada wadah di Denpasar, ada Dekopinda, ada Dekopinwil. Kalau memang ada pemanggilan, marilah kita bagaimana berkolaborasi terkait dengan situasi agar tidak menjadi kericuhan Pak di masyarakat. Kita selalu menjaga pengurus kita agar tetap kondusif. Tapi ketika anggota misalnya yang ada pemanggilan, kesannya adalah negatif Pak. Ketika dipanggil mungkin tujuannya baik, tapi ketika panggil ada apa kan begitu, ada pertanyaan seperti itu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah kami sepakat Pak bahwa pengelolaan koperasi itu kendala dalam manajemen Pak. Siapa yang mengelola? Kalau koperasi itu adalah badan hukum Pak. Pengelola di dalamnya adalah pengurus, pengawas, ada juga manajer. Jadi kami di Denpasar merespon Permen 8 tahun 2023 dengan melaksanakan kegiatan diklat bagi diklat uji kompetensi bagi pengurus dan pengawas khususnya ketua Pak. Ini adalah apa? Kita merespon banyaknya permasalahan koperasi karena kebetulan kita punya data koperasi yang bermasalah adalah masalah pengelolaan. Inilah kita dan satu pesan kepada wakil DPD Bali bahwa suara gerakan koperasi pada hari ini tidak hanya menjadi suara saja, tidak hanya menjadi angan-angan saja, tapi menjadi suatu kepastian untuk langkah ke depan daripada koperasi khususnya di daerah Bali. Mohon izin Bapak selaku senator juga, jadi begini Pak, dengan ada terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Nama saya Ida Ayu Dwi Jayanti, perwakilan Denpasar. Siap Pak, kami mewakili hati, karena Denpasar ini banyak sekali Pak masukan dan permasalahan yang kami hadapi. Adanya terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pak, ini menimbulkan terbitnya satu lagi adalah Permenkop 8 2003. Yang ini sudah sangat jelas sekali di luar daripada hirah-hirah arti daripada koperasi itu sendiri Pak. Karena dalam Permenkop 8 itu yang menyebabkan bahwa koperasi itu tidak sebagai kumpulan orang-orang atau sebagai lembaga kebersamaan, tetapi sudah menjadi suatu perkumpulan modal. Jadi dengan adanya Permenkop 8 inilah yang membuat koperasi itu akan semakin galau Pak, mau kemana ini? Kalau memang koperasi ala closed loop ya koperasi Pak. Kalau memang open loop ya bukan koperasi. Begitu Pak. Itu arahnya bukan koperasi. Itu sudah merupakan lembaga jasa keuangan yang sudah notabene pastilah OJK yang mengaturnya, OJK yang mengawasinya Pak. Jadi kami mohon titip sama Bapak DPD, tolong Jatim juga sudah melakukan judicial review terhadap Permen 8 Undang-Undang 23. Kami mohon Bali kita bersatu supaya permen ini tidak disahkan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tidak mengatur kepada koperasi melalui OJK kembali, tetapi koperasi silahkan diawasi dan dibina oleh Kementerian Koperasi. Satu izin Kementerian Koperasi bukan merupakan usaha perbankan, bukan merupakan usaha jasa keuangan, tetapi yang berlandasan koperasi oleh anggota, untuk anggota, dan dari anggota. Mohon Bapak Senator yang terhormat, kami bangga kepada Bapak, kami siap berjuang untuk Bali yang jelas. Bali gerakan koperasi akan semakin sejahtera apabila dewannya benar-benar mewakili daripada suara daripada masyarakat Bali. Dan mohon Bapak gariskan bahwa polisi sebagai pembina, jaksa sebagai pembina, dan dinas koperasi selaku pengawas dan pembina dioptimalkan Pak kerjanya supaya benar-benar selaku pembina, selaku pengawas, sehingga apa? Sehingga koperasi tidak lagi bermain-main Pak. Kalau ada koperasi bermain, saya bertanggung jawab Pak bahwa Denpasar siap melakukan upaya hukum apapun untuk membenahi koperasi ke depannya.
Dan jadinya kita adalah rakyat kecil Pak. Nah, di mana koperasi adalah amanat daripada undang-undang dan Pancasila Pak. Nah, jadi dari niat kita yang tulus Pak, kita membuat koperasi. Nah, tentunya kita rakyat kecil Pak, yang dari bermula dari sekarang di sini di OJK, kami mohon kepada yang sebenarnya kami sangat seram sekali Pak Jaksa, Pak Kapolda itu kan, kami sebenarnya takut sekali Pak, ya karena kami rakyat kecil Pak, tidak bisa istilah membenteng kami dengan istilahnya kalau membayar pengacara, kalau koperasi kan mana cari duit gitu Pak ya. Nah tentunya yang bermula dari sini dari Pak Kejaksaan Tinggi Bali Pak Susilo Pak dengan hormat, dan juga Pak Iqbal di Kasubdit Diksresub Bali ya. Jadi bermula dari Bali Pak. Tolong juga untuk di kabupaten, di Polres dan juga Kejaksaan Negeri, bila mana ada permasalahan koperasi Pak, karena koperasi adalah dari anggota oleh anggota dan sistemnya adalah kekeluargaan Pak dan kegotong royongan. Mungkin sebisa mungkin agar diselesaikan, walaupun itu adalah laporan tidak untuk kemungkinan dari anggota atau masyarakat, kalau sebisa mungkin Pak agar diselesaikan secara kekeluargaan, secara internal dulu Pak. Seperti Pak katakan Pak Kejaksaan adalah dengan bermusyawarah dulu Pak gitu loh. Jadinya tidak semata-mata langsung menetapkan tersangka Pak itu Pak. Itu harapan kami Pak, itu rakyat kecil Pak ya. Nah ini kalau Bapak Detibu sudah menerapkan tata kelola anggota sesuai dengan ketentuan yang sudah memang kita sudah ketahui jelas ya, itu ada bukunya, buku anggota dengan baik, itu akan menjadi bukti bahwa anggota sudah terdaftar di koperasi lembaga hukum. Jadi tidak misalkan anggotanya subak gitu misalkan, tetapi tidak terdaftar di buku anggota. Nah ini akan menjadi rancu. Jadi itu pertama yang Pembubaran koperasi dan senator mohon dicatat itu agar memang bisa diwakilkan di jurisprudensi, mungkin akan lebih jelas. Kemudian karena hal tersebut mungkin saya nambah PR untuk Pak Senator Pak. Mungkin ada beberapa selain tadi masalah pembubaran, mungkin yang kedua terkait dengan koperasi yang memang sudah jelas-jelas memilih open loop. Bagaimana kalau mereka sudah memilih open loop, apa tidak sebaiknya tidak usah membawa nama koperasi? Karena itu sebenarnya sudah bukan koperasi lagi kan, secara roh dan jiwa kita koperasi itu seperti apa. Jadi kalau memang benar-benar sudah tidak memilih closed loop dan memilih open loop dengan artian dengan asumsi melayani nama anggota, mungkin lebih baik mereka tidak membawa nama koperasi. Jadi tidak lagi merupakan binaan ataupun pengawasan dari